Lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada halaman ke-24, cara belajar, yaitu metode bagaimana cara seseorang belajar, bagaimana cara menuntut ilmu. Di sini disebutkan cara belajar. Landasan dalam mempelajari setiap cabang ilmu adalah pandai membaca kitab dan menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Sehingga pondasi yang pertama kali harus dibangun bagi seseorang dalam menuntut ilmu, dia harus berupaya bagaimana caranya bisa membaca buku Arab dan juga bisa dia terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jika belum bisa membaca kitab, maka jangan dulu mempelajari bidang-bidang ilmu. Kalau belum bisa baca kitab, jangan dulu belajar yang lain. Jangan dulu belajar ilmu itu, ilmu ini. Tapi dia harus belajar dulu bahasa Arab. Maka di sini penting, ya, kalau ingin mumpuni dalam bidang keilmuan secara khusus ilmu syar'i, maka dia harus bisa baca kitab. Dengan antum bisa baca kitab Arab, antum faham makna dari kitab tersebut, faham artinya, faham maknanya, sehingga membuat antum akan termotivasi untuk belajar dan termotivasi untuk membaca. Literasi, maroji, referensi Islam ini tidak semuanya ada terjemahannya. Dan juga cita rasa dari buku terjemahan itu tidak sama dengan buku Arab. Sehingga kemampuan, kepiawaian seseorang dalam ilmu syar'i harus ditopang dengan kepandaian dia dalam bahasa Arab. Yang kedua, untuk pandai membaca kitab, maka cukup dengan mempelajari Tuhfatul Wusabiyah atau At-Tuhfa As-Saniyah, ya, kitab Tuhfatul Wusabiyah atau Tuhfa As-Saniyah. Ini kedua kitab ini adalah Syara Al-Ajrumiyah. Untuk Tuhfa Al-Wasabiyah ini, alhamdulillah, ana dulu di awal-awal belajar, ya, bisa baca kitab itu dari buku ini, dari Tuhfa Al-Wasabiyah, karya Syekh Ahmad Thabit Al-Wasabi. Kalau Tuhfa Saniyah, ana tidak belajar. Ana dulu belajarnya Tuhfa Wasabiyah, Syara Ajrumiyah, kedua-duanya itu Syara Ajrumiyah. Dan menghafalkan tasrif istilahi dan lugawi. Nah, ini juga belajar buku tasrif, belajar tasrif istilahi dan lugawi, seperti fa'ala yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, wa maf'ulun, wa maf'ulun, fa if'al la taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun, ya, itu yang semisalnya. Buku yang bagus untuk menghafal tasrif lugawi dan istilahi adalah kitab Amsilatut Tasrifiyah. Ada buku namanya Amsilatut Tasrifiyah. Itu untuk belajar tasrif. Yang ketiga, mencari guru untuk belajar membaca kitab. Nah, jadi harus punya guru, ya. Jadi ada guru bahasa Arab yang bisa ngajari. Jadi memang beda ya, kawan, ya. Orang kalau udah pandai bahasa Arabnya, bisa baca kitab, dia ilmunya akan lebih meluas.
Alhamdulillah kita di sini banyak dari orang-orang Indonesia yang bisa mengajarkan tuhfa al-wasabiyah atau tuhfa as-saniyah dan membantu kita untuk menghafalkan tasrif istilahi dan lugawi. Nah, di sini maksudnya di mana? Di Darul Hadits Fiyush. Kata penulis ini, alhamdulillah kita di sini di Darul Hadits Fiyush banyak orang-orang yang bisa mengajarkan, banyak sekali. Ya, antum kalau di Yaman itu mau belajar apapun banyak. Ya, serta mengajarkan dan membantu kita bagaimana cara membuka kamus Munawwir dan atau kamus Mahmud Yunus. Ini juga di antara yang menopang dalam bahasa Arab, yaitu bisa menterjemah. Bagaimana caranya? Dengan cara melihat kamus. Jadi belajar itu ya ikhwan, ya tullabul ilm harus punya modal. Antum punya kamus, punya buku, punya kitab. Makanya ana sarankan kepada antum, upayakan punya kitab. Ya, upayakan punya kitab. Minta kepada mereka untuk mengajarkan kepada kita hal-hal tersebut sebagai bekal untuk bisa membaca kitab. Ketika kita telah memiliki bekal untuk membaca kitab, maka cari guru yang bisa menuntun kita untuk benar dalam membaca dan membuka kamus. Kalau antum sudah bisa baca, cari guru yang bisa membantu antum untuk membuka kitab, membuka kamus. Bagaimana cara membuka kamus itu tadi? Cara cari kosakata. Ketika belajar membaca kitab, cukup pilih satu kitab yang ringkas dan mudah untuk dibaca, seperti kitab-kitabnya Syekh Shalih Al-Fauzan, kitabnya Syekh bin Baz, kitabnya Syekh Abdul Razak Badar. Wallahu alam untuk kitab Syekh Abdul Razak Badar, mungkin kalau ana lebih nyarankan kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin. Kadang lebih mudah dibandingkan kitab Syekh Abdul Razak Badar. Ya. Kitab Syekh Ibnu Utsaimin itu lebih mudah. Di sini tidak disebutkan. Ya, jadi mungkin kalau yang lebih tepat kitabnya Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Itu lebih mudah. Ketika belajar baca kitab, jangan menggunakan kamus aplikasi, tetapi menggunakan kamus Munawwir atau Mahmud Yunus agar memperkokoh landasan ilmu sharaf kita. Betul. Kalau kamus aplikasi itu terlalu mudah, terlalu gampang. Ada di aplikasi, di HP, itu terlalu mudah. Tapi yang lebih enak itu yang kamus yang Munawwir, karena akan memperkokoh daya ingat. Misalnya antum ketemu lafaz yantaliqu, antum nyarinya di mana yantaliqu? Antum cari di lafaz to, lam, qaf. Nanti lihat pecahannya di sana, antum akan ketemu intalaqa, yantaliqu. Nah gitu, itu lebih mudah. Ya. Yang keempat, setelah mendapatkan tuntunan cara mengaplikasikan nahwu dan shorof dari seorang guru, maka sisihkan waktu di setiap harinya untuk membiasakan diri dalam membaca kitab. Dan kalau ada yang tidak difahami, maka tanyakan ke teman-teman yang lain. Nah itu juga. Setelah antum bisa mempraktekkan ilmu nahwu, ilmu shorof, antum bagi waktu untuk bisa baca kitab. Latihan baca kitab, untuk baca sendiri. Kalau sudah bisa baca kitab, maka silsilah pertama yang dipelajari adalah akidah, tauhid, fikih. Lalu untuk silsilah setelahnya tergantung pribadi masing-masing tentang cabang ilmu mana yang terlebih dahulu dipelajari. Ya. Tetapi kalau bisa pelajari tajwid terlebih dahulu agar bisa membaca Al-Quran dengan benar. Itu tadi ya. Jadi belajar tauhid, tajwid juga dipelajari, dan usahakan untuk meminta pendapat guru atau teman yang sudah mendahului kita dalam belajar tentang pelajaran yang mana yang akan kita pelajari terlebih dahulu untuk mempelajarinya. Kemudian yang keenam, yang terbaik adalah mempelajari 3 cabang ilmu dalam sehari. Cukup 3 pelajaran, jangan terlalu banyak, karena ada juga buku yang perlu dibaca, di murojaah, dan hafalan yang perlu ditambah dan dimungkinkan. Kalau mempelajari lebih dari 3 cabang ilmu itu tergantung pribadi masing-masing. Ya tergantung ya ikhwan. Ana dulu di Yaman sampai 4-6 dari cabang ilmu yang berbeda. Tapi kan ana sudah 5 tahun mondok di Indonesia. Ana ke Yaman itu sudah pintar baca kitab, udah lancar baca kitab. Nahwu, shorof itu udah bisa. Ya. Kalau untuk masih belepot-belepotan ya dikit-dikit saja. Kemudian yang ketujuh, tartib al-ma'lumat, menata maklumat, ilmu yang sudah ada itu ditata. Ia adalah bagaimana kita sebagai penuntut ilmu merapikan pengetahuan kita dalam setiap bidang ilmu.
Yang terbaik adalah setiap kali setelah belajar. Nah, setiap belajar itu dirapikan catatan, buku. Apalagi kalau tidak punya buku. Anak-anak takhasus ini wajib punya kitab. Antum yang belum punya kitab tolong. Ya. Tidak punya, fotokopi. Tidak mampu beli, fotokopi. Harus punya. Tidak ada istilah pelangak pelongok. Kita menyusun apa yang telah kita belajari. Tartibul ma'lumat adalah bagaimana kita sebagai penuntut ilmu merapikan pengetahuan kita dalam setiap bidang ilmu. Dan yang terbaik adalah setiap kali setelah belajar. Jadi merapikan ilmu-ilmu kita tadi, catatan dan yang selainnya, dan waktu terbaik setiap setelah belajar. Jadi nggak ada waktu. Ada waktu itu selesai belajar, antum merapikan catatan antum, murojaah. Kita menyusun apa yang telah kita pelajari dalam bentuk masail. Apa yang sudah antum pelajari disusun, dirapikan. Tidak harus kita membuat masail untuk setiap cabang ilmu kita belajar sekaligus, tetapi cukup kita memulai dari satu cabang ilmu saja terlebih dahulu. Misalnya masail akidah atau masail tauhid atau masail fikih atau masail usul fikih dan yang sebagainya. Ya. Berat ya belajar. Yang antum yang Afan, ya siapa? Arham. Berat ya. Berat. Kenapa? Karena antum pondok sebelumnya beda dengan Abdul Razak. Ya, kalau Abdul Razak dia memang pondok sebelumnya dia berada di pondok yang ustadznya memang mumpuni. Ya, dia belajar di pondok. Jadi ketika di daurah hadis ini cepat. Ya, makanya Nabi bilang orang kalau di tempat lain, antum sudah belajar di pondok lain misalkan ya, udah belajar ini, di daurah hadis ini belum tentu apa-apa. Kenapa? Karena kecuali antum di pondoknya dulu memang ustadznya dulu memang biasa kitab, kajian kitab. Ya. Kayak dulu ada namanya Abdul Fattah, 2 pekan dia di sini, langsung berangkat ke Yaman. Memang dia udah terdidik dari pondok sebelumnya, udah tertata. Jadi butuh proses untuk menata ilmu tadi. Antum paling enggak butuh setahun ini, jangan pindah-pindah. Tapi kalau antum pindah bertiga, udah 0. Antum butuh menata ilmu. Jangan sarankan kepada antum murojaah dulu sama Wandi dan yang semisalnya. Karena antum perdana. Lihat buku Arab itu aja mungkin perdana di sini. Ya enggak? Lihat kayak mana ini? Kok keriting semua, enggak ada harokat. Selama ini aku pegang buku yang ada harokat. Nah, itu tadi. Ya. Di sini disebutkan contoh penerapan, misalnya dalam mempelajari usul ats-tsalatsah. Ya, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail wal 'amal bihinna. Untuk membuat masail dari ucapan ini, kita berpatokan terlebih dahulu dengan apa yang disebutkan oleh guru yang mengajar kita. Kalau guru memaparkan pelajaran dalam bentuk masail, maka tinggal kita tulis saja masailnya. Kalau tidak, maka kita mencatat apa yang disampaikan guru kita setelah pelajaran kita menyusun ulang dalam bentuk masail. Nah, apa yang disampaikan guru itu dicatat. Ya. Misalnya pada matan di atas terdapat beberapa masail. Alasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai kitabnya dengan basmalah. Apa sih alasannya? Kenapa Syekh memulai dengan basmalah? Kenapa Syekh tidak memulai kitabnya dengan khutbatul hajah? Apa muta'alliqnya basmalah? Apa arti huruf ba pada basmalah? Apa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kenapa Syekh mendoakan orang yang membaca bukunya? Apa arti kata rahmat dan maghfirah ketika disebutkan secara bersama atau terpisah? Apa hukum mempelajari 4 masail ini? Itu namanya masalah. Pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba' masail wal 'amal bihinna. Terdapat 8 masalah. Ya. Terdapat 8 permasalahan, 8 faedah yang bisa diambil. Masail yang telah kita buat tersebut akan lebih memudahkan kita untuk memahami buku selanjutnya. Dan kita bisa membawa masail tersebut di buku manapun yang berkaitan dengannya, sehingga maklumat-maklumat kita dalam setiap bidang ilmu akan saling berkaitan. Difahami? Nah, yang ke-9,
mengerahkan segala upaya dan usaha untuk memahami pelajaran. Dan kalau hanya dengan mendengar ulang pelajaran melalui rekaman kita bisa memahami pelajaran, maka lakukan, diulang lagi. Ya, kalau bisa didengar kurang paham, dengarkan lagi rekaman. Yang ke-10, menyisihkan waktu untuk mengulangi pelajaran yang telah dipelajari. Karena hanya dengan mengulangi pelajaran maka pelajaran tersebut akan kokoh di hati kita. Ada waktu, jangan nongkrong. Ya. Ada waktu luang, murojaah. Itulah namanya menyisihkan waktu untuk mengulangi pelajaran, namanya murojaah. Murojaah itu mengulang. Ya. Disisakan waktu antum. Kemudian ketika telah mempelajari sebuah cabang ilmu dan menyelesaikannya, maka kembangkan pengetahuan tersebut dengan membaca buku-buku terkait dengan cabang ilmu tersebut. Ketika antum sudah belajar, kembangkan ilmu tadi dengan membaca buku, tambah maklumat antum. Dan rapikan maklumat-maklumat yang tertera pada buku yang dibaca. Ya, disalin kalau bisa disalin. Tanbih, yang terbaik adalah membaca buku yang berkaitan dengan buku yang kita pelajari di saat kita mempelajarinya dan mengembangkan pengetahuan tersebut serta merapikannya. Yang kedua, dalam membaca buku jangan pernah keluar dari pemahaman yang telah difahami oleh para ulama dan membawa pemahaman baru. Kalau ada yang tidak difahami maka ditanyakan dan jangan diterka-terka. Nah, itu tadi, kalau baca buku lihat bagaimana keterangan para ulama dalam menjelaskannya, jangan nebak-nebak, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar.